Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kini kita telah sampai pada pertengahan di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya Ashfa Salsabila sebagai moderator dalam kajian ngaji kitab Maqasidus Shaum yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang cantik, yakni Mbak Indah Kurnia Azizah, dengan tema keutamaan puasa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan membacakan tentang Fadailus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani fi Fadailihi. Lis-shaumi fawaidu raf'ud darajati wa takfirul khati'ati wa kasrus syahawati wa takfirus shadaqati wa tawfirut ta'at wa syukru alimil khafiyat wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhallafat. Jadi di dalam kitab Maqasidus Shaum terdapat 10 fasal. Fasal pertama menjelaskan tentang dalil-dalil wajibnya puasa, sementara fasal yang kedua menjelaskan tentang keutamaan puasa. Puasa memiliki beberapa manfaat atau beberapa faidah. Yang pertama yaitu raf'ud darajat atau mengangkat derajat. Kemudian wa takfirul khati'at yaitu dileburnya dosa atau kesalahan. Kemudian wa kasrus syahwat yakni menghancurkan atau merusak syahwat. Kemudian wa taksirus shadaqat dan memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'at dan memperbanyak ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat yakni bersyukur kepada Allah zat yang mengetahui perkara-perkara yang samar. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhallafat yakni tercegah dari niatan untuk mengerjakan maksiat dan juga larangan-larangan atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Fa amma raf'ud darajat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa wuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Faidah yang pertama yaitu diangkatnya derajat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa wuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika bulan Ramadan datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an Rabbi azza wajal kullu amali bani adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idin wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun inni shaimun walladhi nafsu muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski wali shaimi farhatani yafrahuha idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Selain itu ada juga hadis qudsi yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan anak Adam adalah bagi mereka kecuali puasa. Maka ibadah puasa innahu li yaitu bagi Allah wa ana ajzibi dan Allah sendirilah yang akan memberikan balasan atas puasa tersebut. Memangnya apakah ibadah yang lain tidak Allah yang membalasnya? Tentu Allah lah yang membalas perbuatan mereka, ibadah-ibadah mereka. Namun khusus untuk puasa maka Allah sendirilah yang akan membalasnya. Ibaratnya seperti ini. Ketika pengasuh misalnya ingin memberikan hadiah kepada salah satu santrinya, maka biasanya akan memberikan hadiah lewat pengurus atau mungkin lewat santri yang lainnya. Nah, ketika apa yang dilakukan oleh santri tersebut merupakan perbuatan yang sangat istimewa, maka pengasuh memberikan hadiahnya secara langsung kepada santri tersebut. Nah, seperti itulah pengibaratan dari ibadah puasa, sehingga Allah sendirilah yang akan memberikan balasannya. Wasiyamu junnatun dan puasa merupakan benteng atau tameng yang menjadi pelindung dari adab Allah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idin wala yaskhab. Ketika berpuasa, maka hendaknya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk dan janganlah bertengkar.
Maka ketika ada seseorang yang mengucapkan olokan atau umpatan kepada orang yang berpuasa, hendaknya dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang berpuasa. Kenapa? Untuk menahan dirinya, untuk mengingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa. Hendaknya untuk menahan nafsu, membalas apa yang orang lain katakan kepada dia. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Nah, ini yang sering kita dengar ketika puasa, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat daripada wanginya minyak misik. Jadi yang dimaksud di sini adalah pahalanya. Di dalam kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam juga dijelaskan bahwa fafil kalami hatfun takdiruhu la sawabu ini. Jadi pahalanya orang yang berpuasa lebih daripada pahalanya orang yang memakai minyak misik di hari Jumat atau di hari raya. Waliswa ini farhatani yafrahuha. Nah, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitri. Yang pertama, ketika dia berbuka, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan karena dia setelah selesai melaksanakan ibadah puasanya. Sedangkan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika nanti di akhirat dia bertemu dengan Allah, maka dia akan berbahagia karena dia menerima balasan dari puasanya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amali bani adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jal illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dan ada juga hadis dari Nabi SAW bahwa setiap perbuatannya anak Adam, semua perbuatannya akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, bahkan hingga 700 kali. Kemudian kalau Allah azza wa jal illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwa puasa itu adalah untuk Allah dan Allah sendirilah yang akan membalas puasa tersebut. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu arwayan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Yuqalu ayna shaimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kemudian ada hadis lain, yaitu di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu royan, yang mana pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. Kemudian nanti akan dipanggil, mana orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa akan memasuki surga melalui pintu tersebut, dan tidak akan memasukinya orang-orang selain orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih disampaikan. Alhamdulillah, akhirnya telah selesai juga kajian ngaji kitab Maqasidus Shaum dari kami Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hasyim Seblak. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan memberi ibrah untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.